pemburu spoiler di seluruh mancanegara. Gimana ya kabarnya? Untuk mengawali sebuah film berjudul Twister tahun 2024 yang disutradarai oleh Lee Isaac Chung yang merupakan sequel dari film sebelumnya yaitu Twister tahun 1996. Film ini bercerita tentang sekelompok muda-mudi ambisius yang ingin melakukan eksperimen dengan berburu tornado dan mencoba menjinakkannya. Yang alhasil, bukannya jinak, misi yang penuh risiko ini malah menjadi petaka bagi mereka. Tentang mengerikannya film ini, mari kita bahas. Latar film ini dibuka di Oklahoma, sebuah negara di bagian Amerika Serikat dengan badai khasnya yaitu tornado dengan skala yang tidak main-main. Di mana sekelompok mahasiswa pemburu badai berkemah di tengah padang rumput untuk mencari angin puting beliung. Bukan sekedar untuk menerbangkan layangan, melainkan misi perburuan ini dilakukan untuk melakukan eksperimen, sebuah upaya menjinakkan angin yang berputar dengan kecepatan mega dahsyatnya. Ready? You know what today? Dusk. Come on, get in. Kelompok ini dipimpin oleh mahasiswa cerdas bernama Kate Carter yang memiliki trauma masa lalu ialah serangan tornado yang dialaminya ketika semasa kuliah. Tidak sendiri, Kate memiliki kru yang akan membantunya dalam misi berbahaya ini, terdiri dari Eddie pacarnya, Pripen, Jeb, dan Jeffy. Sebelum beraksi, Kate membuat video dokumentasi yang menjelaskan tujuannya, yaitu melepaskan beberapa barel natrium polyacrylate di tengah tornado, yaitu semacam bahan kimia untuk melembabkan badai angin puting beliung yang diharapkan dapat mengurai badai yang sedang terjadi, kemudian dapat menghancurkannya. Kelimanya kemudian mulai pergi ke lokasi yang diduga akan menjadi titik lintas angin puting beliung, di mana saat semakin dekat mereka lalu berhenti untuk mempersiapkan natrium dan peralatan yang akan mereka luncurkan. Selain natrium, mereka juga akan menggunakan drone yang berfungsi untuk mengukur seberapa kuat angin tersebut yang akan mereka taklukkan. Nah, setelah semuanya siap, Kate, Jeb, Eddie, dan Pripen kemudian pergi menuju ke titik puting beliung. Sedangkan Jeffy menunggu di jarak 700 meter untuk mengamati badai angin tersebut. Ketika mereka semakin dekat, tiba-tiba sebuah gabah menghantam mobil mereka sehingga membuat tong-tong berisi natrium tersebut terguling. Keempatnya pun segera mengembalikan tong-tong itu ke posisi tegak, kemudian segera meninggalkannya. Di saat itulah, angin puting beliung mulai terbentuk yang membuat larutan natrium serta rangkaian drone masuk ke dalam pusaran. Jeffy pun sangat senang karena uji coba ini dipastikan akan berhasil. Namun bukannya menyusut atau runtuh, angin puting beliung itu justru malah semakin meningkat menjadi EF5 atau setara dengan badai tornado paling besar di dunia. Melihat hal itu, Jeffy pun meminta teman-temannya untuk segera pergi menjauhi titik lokasi berbahaya. Tetapi karena badai itu sangatlah luas, mobil yang dikendarai oleh Eddie pun malah oleng terbawa angin. Menyadari mobilnya akan terbang terbawa angin, Eddie pun meminta Kate, Jeb, dan Pripen untuk berlindung di bawah jembatan tol. Namun saat berlari ke arah sana, naasnya Pripen pun malah tersedot tornado sehingga menyisakan Eddie, Kate, dan Jeb. Kemudian setibanya di bawah jembatan, sebuah seng malah menggores paha Kate yang cukup menyakitkan. Namun meskipun begitu, Kate tetap berjuang membantu Jeb agar tetap bisa naik ke kerangka jembatan. Tetapi lagi-lagi tiba-tiba terjangan angin kencang menghantam Jeb dan membawanya terbang ke tengah badai. Eddie kemudian meminta Kate untuk memegang kerangka jembatan erat-erat, namun tangannya yang berkeringat melemahkan cengkramannya, sehingga ia pun terlepas dan juga terbawa oleh badai tornado. Sedangkan Kate hanya bisa pasrah menangis sambil menunggu badai mereda. Setelah badai mereda, Kate kemudian berjalan ke arah reruntuhan. Ia tidak menyangka kalau ternyata rekannya Eddie, Jeb, dan Pripen tidak selamat dari misi ini.
Dan dari misi besar ini hanya menyisakan dirinya dan JP semata. Lima tahun kemudian, Kate kini bekerja di BMKG cabang New York. Di sana ia bekerja sebagai pembaca cuaca. Saat bekerja, Kate dikunjungi oleh Jeffy yang ternyata selamat dari kejadian dahulu. Mereka pun makan bersama dan Jeffy kini telah menjadi anggota tentara. Itu artinya, Jeffy ingin mengajak Kate kembali mengejar tornado karena kini Jeffy memiliki seluruh sumber daya yang dibutuhkan, mulai dari peralatan tim dan juga sumber uang. My team drives a perfect scan of a tornado. Scan. The most images, but they're still kind of flat. Di apartemennya, Kate terus dibayangi oleh trauma atas masa lalunya dan ia melihat berita yang dikirimkan oleh JP mengenai perkotaan yang hancur akibat tornado. Dan JP bilang ia membutuhkan Kate untuk menghentikan tornado. Pada akhirnya dia ikut dan kembali ke kampung halamannya, yaitu Oklahoma. JP kini menjadi sebagai pembisnis yang menjual alat perkiraan tornado untuk warga. Dan ia juga memiliki semua peralatan yang lengkap untuk melacak tornado. Hal itu juga didukung oleh para investor sehingga JP memiliki sumber uang untuk melakukan penelitiannya. Tim JP ini bernama Stormpark. Ia memperkenalkan Kate kepada kru timnya. Dan di sana ada tangan kanan JP sendiri yang bernama Scott. Saat itu datang pula seorang bernama Tyler Owens bersama timnya. Ia adalah seorang YouTuber pemburu tornado. JP langsung meminta Kate untuk mencari arah di mana letak tornado berikutnya. Kate memiliki keterampilan mengetahui di mana letak tornado akan datang. Tak perlu teknologi, Kate bisa menebak di mana akan terjadi tornado. Menggunakan instingnya saja, ia menebak tornado akan terjadi di arah barat. Walaupun data menunjukkan di arah timur berpotensi sekali. Di sana juga ada jurnalis bernama Panjul yang akan mengikuti perburuannya Tyler. Tyler bertanya di mana tornado berikutnya akan datang. Kate pun berkata, timur sangat beresiko dan pasti akan seru untuk Tyler pergi ke sana. Melihat Kate dan Stormpark pergi ke barat, Tyler pun juga mengikutinya diam-diam. Tebakan Kate benar, tornado IF1 pun mulai muncul. Dan segera JP menyuruh timnya berpencar untuk meletakkan alatnya. Tyler dan timnya pun datang. Mereka dengan nekat memotong jalan Kate dan JP. Dan segera menuju ke tornado itu sambil live streaming YouTube. Salah satu tim Stormpark juga memulai aksi mereka, sementara Tyler berencana masuk ke tornado tersebut menggunakan mobilnya. Tim Stormpark sukses meletakkan alat berupa panel yang dapat mengoleksi data tornado. 2 alat sudah berhasil diletakkan, tinggal 1 alat lagi. Namun, alat yang berada di mobil Kate dan JP harus diletakkan di dekat ke tornado. Saat ingin meletakkan alat itu, Kate tiba-tiba merasa takut dan trauma yang membuat mereka tak jadi meletakkannya. Kecewa dengan Kate, Tyler datang mengajak mereka, namun JP turut memaklumi karena ini masih hari pertamanya kembali. Sementara itu, Tyler bersiap memasuki tornado dan meledakkan kembang api di dalam tornado. Hal itu merupakan sebuah pertunjukan yang bagus untuk pemirsa live streaming di YouTube. Setelah itu, Kate kesal dengan dirinya yang masih trauma atas kejadian dahulu. We'll find another one. Hey. I screwed up. It's all part of the game. Malam hari pun tiba. JP mengantarkan Kate ke hotel. Di sana ia bertemu dengan Taylor dan timnya. Taylor ini memang orang desa, namun ia juga belajar meteorologi. Sehingga ia bisa menjadi seperti sekarang ini. Timnya ini hanyalah warga desa yang diajari Tyler mengenai tornado. Mereka tak pernah sekolah di universitas. Keesokan paginya, terlihatnya JP yang tengah berbicara dengan seorang investornya. Kate bertemu lagi dengan Tyler. Mereka sebenarnya terlihat serasi. Dan Tyler penasaran mengapa gadis kota seperti Kate banyak mengetahui hal tentang tornado. Kate merasa akan terjadi badai dan tornado akan segera datang, sehingga ia meminta Jeffy untuk bersiap-siap.
Begitu juga dengan Tyler beserta timnya. Di jalanan mereka hanya tinggal menunggu tornado terbentuk. Di masing-masing mobil, Tyler dan Kate menjelaskan bagaimana tornado itu terbentuk. Kebetulannya lagi, ini bukanlah tornado biasa, melainkan adalah tornado kembar yang membuat mereka sangat senang. Itulah keterampilan yang diperlukan untuk memilih tornado, mana yang akan bertahan lebih lama. Dan menurut data, tornado yang kananlah yang akan bertahan. Taylor dan Kate memutuskan menuju ke tornado yang sebelah kanan. Namun saat disimpang, Kate melihat hembusan angin, dan inilah sebuah pertanda yang membuatnya pergi ke arah kiri. Saat inilah kita akan membuktikan siapa yang paling pintar menebak tornado, mana yang paling lama bertahan. Tyler dan tim bersiap-siap pergi ke lintasan tornado untuk memasuki tornado tersebut. Dan sayangnya, tornado itu pun menghilang. Tebakan Tyler salah dan tebakan Kate lah yang paling benar. Pada kali ini, Kate dan Stormpark berhasil meletakkan ketiga alat panel tersebut. Walaupun panel Kate dan JP terbang terbawa tornado. Karena tak bisa kabur dari tornado, mereka harus bertahan di dalam mobil di tengah terpaan tornado. Pada akhirnya selesai, mereka mendapatkan data tersebut. Namun mereka melihat tornado bergerak ke pemukiman warga. Kate memaksa JP untuk pergi membantu warga, sementara JP sebenarnya ingin mencari panel tersebut yang hilang tadi. Di kota kecil ini banyak sekali rumah yang hancur. Mereka pun membantu warga yang kena musibah. Dan JP tetap pergi mencari radar panel tersebut. Begitu juga dengan Tyler, dirinya dan tim turut membantu warga. Dan di sanalah kita mengetahui kalau JP dan Stormpark bekerja untuk seorang investor yang mengambil keuntungan dari orang lain. Taylor bercerita, investor itu akan membeli tanah dan rumah tempat orang yang terkena musibah dengan harga yang murah. Tapi sebaliknya tim Taylor malah membantu orang dengan senang hati. Bahkan uang dari AdSense YouTube mereka digunakan untuk memberi bantuan kepada orang yang terdampak tornado. Di sana akhirnya Kate percaya jika JP bekerja untuk investor yang tidak benar. Taylor datang membawa pizza, di mana Taylor menghibur Kate yang baru saja mengetahui kebenaran tadi dengan membawanya ke rodeo. Di sana Kate akhirnya sedikit terbuka. Ia bilang dulunya ia pernah tinggal di Oklahoma ini dan besar di peternakan. Mereka pun saling bertukar cerita mengenai tornado yang pertama kali mereka lihat. Dulunya, Taylor juga seorang pemain rodeo yang bermain di area ini juga. Di tengah pertunjukan, tiba-tiba angin kencang datang dan muncul pemberitahuan kalau tornado sedang datang ke sana, yang membuat semua orang menjadi panik meninggalkan tempat ini. Semuanya kalang kabut meninggalkan tempat rodeo dengan mobil mereka masing-masing. Sementara Kate dan Taylor yang tak sempat malah pergi ke hotel untuk mencari basement. Bersama ibu dan anak penghuni hotel, mereka pergi ke kolam renang yang lumayan cukup dalam untuk bertahan dari tornado EF3 tersebut. Tapi naasnya, sang pekerja hotel harus terbawa terbang oleh tornado karena ia malah tegak bukannya loncat. Pada akhirnya, mereka bertahan dari tornado ganas tersebut yang telah menghancurkan semua tempat yang ada di sana. Bala bantuan segera tiba, begitu juga Jeffy yang terkejut melihat Kate yang ternyata bersama Taylor. Kate yang mengetahui JP bekerja dengan mengambil keuntungan dari kerugian orang lain menjadi marah kepadanya. Jeffy bilang, dulunya ia tak punya pilihan lain, karena hanya dengan cara seperti inilah dia bisa bertahan hidup. Kate yang kecewa kepada JP langsung pergi dengan mobil menuju ke kediaman lamanya, yaitu rumah ibunya. Tibanya di rumah, Kate langsung disambut oleh sang ibu. Si ibu langsung mempersiapkan tempat untuk Kate beristirahat. Ibunya juga bilang, JP datang ke sini beberapa hari yang lalu. Dan si ibu bertanya, apakah Kate mengejar tornado lagi? Di peternakannya, Kate pergi ke ruang tempat penelitian penghentian tornadonya yang dulu. Si ibu juga berada di sana. Terlihat Kate sudah menyerah dengan tornado. Namun ibunya terus menyemangati dan ia ingin Kate menyelesaikan penelitiannya. Di sana, Kate bahkan memiliki sebuah miniatur bencana yang entah dari mana. Taylor datang ke sana juga. Taylor mengikuti Kate ke sana dan si ibu memaksa agar Taylor menginap di sini saja. Taylor ditawari makan bersama. Mereka bercerita mengenai masa kecil Kate
yang dari dulu sudah tertarik dengan cuaca. Si ibu juga bilang untuk proyek akhirnya membuat sebuah penelitian mengenai penghentian tornado. Tyler yang mengetahui proyek milik Kate ini menjadi sangat bersemangat. Namun, sayangnya Kate sudah putus asa dan masih trauma atas kejadian masa lalunya. Tyler bilang ia bisa membuat model yang lebih bagus dari ini. Namun, Kate sudah putus asa. Tyler berkata bahwa tornado tidaklah dipengaruhi oleh seberapa besar anginnya, melainkan seberapa besar kerusakan yang dihasilkannya. Dan Tyler turut berduka cita atas kematian teman-teman Kate dahulu. Saat itu Kate kembali teringat dengan pacarnya, dan akhirnya ia bergerak untuk melanjutkan penelitian menggunakan komputer Tyler. Tepat saat Tyler ingin pergi, langsung Tyler membuat model baru dari penelitian itu. Dan menurut simulasi, hal ini sangat mungkin berhasil. Untuk pertama kalinya, Kate naik ke mobil Tyler dan mereka pun pergi untuk melihat tornado. Tornado akhirnya datang. Dengan membawa sensor Dorothy, mereka langsung masuk menuju tornado dan melepaskan sensor tersebut beserta bubuk penghilang tornado. Meskipun mereka berhasil melewati tornado, percobaannya tidak berhasil. Mereka bingung apa yang salah dengan percobaan mereka. Dan di rumah, JP datang untuk menebus kesalahannya, memberikan salinan data tornado yang selama ini sudah ia kumpulkan. Jeffy bilang ia terpaksa bekerja untuk si investor karena tak punya uang lagi pada masa itu. Saat mendapatkan data itu, Kate menyadari kesalahan mereka. Mereka harus membuat awan menjadi hujan saat terjadi tornado. Barulah percobaan mereka mungkin akan berhasil. Tyler mengumpulkan semua tim dan mereka akhirnya bekerja sama untuk membuat alat terbaru penghenti tornado. Dan ia juga memperkuat bor yang ada di dalam mobilnya Jet. Setelah semuanya selesai, tornado pun datang. JP dan tim pun tetap pergi mengejar tornado tersebut. Begitu juga dengan Kate dan Tyler. Tornado IF2 ini sangatlah berbahaya karena membuat pandangan serta koneksi mereka menjadi terputus. Tiba-tiba Jeffy sudah berada tepat di depannya tornado, yang untungnya ia masih bisa selamat dari tornado itu. Tornado itu melintasi ladang minyak yang membuat Kate dan semua tim harus kabur, yang di sisi lain, Jeffy untungnya masih bisa kabur juga. Mereka berhasil keluar dari tempat itu, dan tiba-tiba tornado itu berubah menjadi IF5 dan sedang berjalan menuju perkotaan. Tyler, Kate, dan semua tim memutuskan pergi ke kota untuk membantu semua warga. Sementara asisten JP sangat kekeh ingin mendapatkan data tornado itu. Namun JP yang sudah muak dengan semua ini akhirnya meninggalkan asistennya. Langsung seluruh tim bekerja sama untuk mengevakuasi warga yang rentan terkena tornado. Mereka mengevakuasi semua orang menuju gedung bioskop, berharap ada ruang bawah tanah di sana. Tyler tertimpa reruntuhan yang untungnya Jeffy datang tepat waktu membantu mereka. Mereka segera masuk ke bioskop, namun sialnya, bioskop ini tak memiliki basement sama sekali, yang membuat mereka harus bertahan di dalam sana mau tak mau. Di sisi lain, Kate nekat pergi menaiki mobil membawa peralatannya, berharap hanya inilah satu-satunya cara menghentikan tornado itu dan bisa menyelamatkan semua orang. Tyler yang melihatnya dari kejauhan hanya bisa pasrah bersama JP. Tanpa basa-basi, Kate langsung menembakkan garam ke awan tornado itu dan melepaskan Dorothy. Tornado tersebut bentar lagi tiba di bioskop. Beberapa orang yang berada di sana sudah terombang-ambing terbawa oleh tornado tersebut, termasuk temannya Tyler, yang juga hampir terbang terbawa tornado. Namun untungnya, Tyler menahannya. Ya, tornado itu tiba-tiba hilang seketika. Dan yap, semua itu berkat Kate yang telah berhasil menghentikan tornado. Tyler pun senang, begitu juga dengan Kate berhasil beserta tim yang lain. Semuanya bangga kepada Kate. Selanjutnya, Kate diantarkan JP ke bandara untuk kembali ke New York. Di sana juga ada Tyler yang ingin mengucapkan selamat tinggal. Di sana, Kate langsung berjalan untuk pergi. JP mengkode Tyler, kejarlah dia. Barulah Tyler pergi mengejar Kate.
Akhirnya, bubuk cinta di antara mereka tumbuh dan Kate tak jadi pergi. Dan film pun berakhir.